Oke, Tara lagi. Ya iyalah udah ngajak ML duluan ya, paling nafsuan lah. Malu ya. Aku juga malu liatnya. Aku kayaknya. Lanjut lagi. Apa sih yang membuat kalian berani go public, Kak? Apalagi berarti dari Kak Tara sendiri memiliki anak. Ya. Untuk anak pribadi, Kak, ada pertanyaan mungkin, Kak? Faktor yang mempengaruhi para lesbian couple ini toxic kalau misalnya udah cinta banget satu sama lain. Oke, balik lagi sama kita berdua dan pastinya tadi pertanyaannya pamungkas banget ya. Tapi bukan Bambang Pamungkas. Jadi people mau nanyain sama mereka berdua. Tadi apalagi ngebahasnya tentang perbedaan seks untuk pernah sama laki-laki dan perempuan. Apa sih bedanya, Kak Tara nih? Apalagi yang sudah pernah mencoba keduanya. Jangan buat pasangan cemburu. Mungkin balik ke pertanyaan yang apa tadi? Yang sebelumnya aktivitas seksual ya. Dan juga seks. Ya, kalau aktivitas seksual yang selama ini kita berdua lakuin ya kita hanya melakukan yang biasa ya, namanya fingering, pakai jari itu kalau nggak paham. Karena kita berdua sama-sama perempuan, jadi tahu titik-titik mana aja yang bisa bikin on, mana yang bisa bikin lebih hot seperti itu. Jadi ya. Contohnya, Kak. Contohnya kalau perempuan. Contohnya jelasin apa? Contohnya. Soalnya kalau kita berdua itu posisinya dia lebih gimana bilangnya ya? Siapa di atas, siapa di bawah gitu bahasanya. Soal posisi sih saya kadang dia di atas, kadang lebih banyak saya di atas, dia di bawah. Cuman pada saat foreplaynya dia lebih banyak aktivitas. Aktivitas saya terima jadi kayak gitu. Dia lebih banyak aktivitasnya gitu. Ya. Jadi umumnya biasanya kalau misalnya seks mungkin yang bingung atau membayangkan kemana-mana kalau misalnya pasangan berdua ini masih pakai jari ya untuk saat ini. Kita belum ada kepikiran buat untuk gunain. Nah, tapi kalau misalnya bedanya dengan laki-laki gitu ya. Kalau dengan perempuan ya itu lebih banyak explore. Oke. Jadi kalau misalnya gini, kalau sama laki-laki kadang kita dikontrol. Pakai gaya ini dong gitu kan. Tapi ya saya emang gue nggak mau. Udah gitu aja lah ya, normal aja lah gitu kan. Tapi pada saat saya dengan perempuan gitu kan, kita mau jungkir balik gitu kayak gimana gitu, doggy style kayak skater style kayak atau missionary, ayo aja gitu loh. Lebih ekspresif, lebih explore. Lebih eksplor. Tapi kan tinggal diobrolin aja sama pasangannya, Kak. Nggak dipungkiri kalau cowok memang lebih banyak megang kendali sih. Kalau yang saya alamin gitu ya, lebih banyak pegang kendali. Kalau di seksnya, tapi kalau misalnya sesama perempuan kayak saling paham gitu ya. Gue dong sekarang gitu, atau kita bisa omongin lah gitu kan. Karena feelingnya sama ya perempuan. Gitu. Pengen juga dong digituin gitu ya. Gantian dong. Kamu terus sih. Harusnya di bawah di atas gue dong gitu. Gitu loh. Jadi kalau sama perempuan ya, mungkin kalau sama hetero ya itu udah pasti gitu, udah kamu mainin aja yang di bawah gitu kan. Nanti juga jadi gitu kan. Talk chair gitu. Tapi kalau sama perempuan itu lebih ke, it's not just about having sex, tapi lebih ke making love gitu. Jadi we explore our partner's body gitu. Kalau mungkin kalau sama hetero ya begitu juga, cuman lebih ke nafsu gitu. Kita juga kayak udah rutinitas aja gitu ya kalau hubungan seksual gitu kan. Tapi kalau lesbian couple ya kita berdua sih lebih kemarin begini, nanti begini gitu. Tapi mengalir aja seperti itu gitu. Jadi kayak kita explore each other's body dari ujung kaki sampai ujung pala ya. Cara apa ya, ngetritnya kali ya. Ngetritnya beda. Ternyata aku tuh on banget loh kalau di ciumnya tuh di sini nih gitu. Ternyata di ini apa, punggung atau di pantat sini, di
kasih kayak gitu-gitu ciuman sih. dan lain-lain. Oke, jadi lebih- nge-treatnya kalian kayak karena sesama cewek paham itu, Dan- jadi kalian bisa Ya, mengeksplor ya. apapun itu. Ya. Mungkin kalau sama laki-laki Kak Tara sendiri ngerasa jauh lebih apa ya, diatur, dikontrol. dikontrol. Oke, kayak Jadi gitu. nggak ada yang bilang kan, ya tadi kayak Bella bilang kan bisa diomongin. Iya. Tapi kebanyakan memang kalau pribadi saya alami seperti itu. Kalau urusan tempat tidurnya laki-laki Iya. yang pegang kendali. Oke, tapi kalau misalnya kalian lesbian couple bukan hanya nafsu seks tapi kayak lebih Ya. nge-treat satu sama lain, sesama pasangan, sayangnya dapet ya. cintanya dapet, ya nafsunya juga dapet gitu. Oke, luar biasa ya di people ya. Wah, aduh, ini kayak jadi terngiang-ngiang gitu ya. Tapi kalau kakak sendiri Kak, sampai saat ini kan sebelumnya sudah pernah dengan lelaki dan sekarang sama perempuan, dan tadi pun sudah bilang bagaimana treat sama lesbian couple tuh jauh lebih nikmat ya. Tapi pernah nggak sih ada kepikiran untuk namanya aku comeback lagi nih sama laki-laki? Ada nggak sih Kak? Enggak. Untuk udah 100% sure. 100% Sure. ya. Yeah, dan we're happy right now. Ya. Are you? Oke. Iyalah. Asik. Oh, menanyakan 3 tahun kepastian. Kita udah 3 tahun tinggal bareng gitu ya. Sama Dan anak juga, prosesnya gitu. juga smooth, nggak ada yang apa ya, ada hambatan sedikit, ada hambatan, smooth banget. That's when we know this is the right thing to do. She's the right person. Let's do this. Gitu. Oke, right person itu ya. Kalian ngerasa emang ini adalah pasangan yang tepat dan Ya. yang aku mau Iya, ya. karena lesbian couple juga nggak melulu ketemu pasangan yang tepat. Kita juga Harus ada gagal proses, juga ya. pacaran, gagal, aduh she's not the one, she's not the one gitu. Putus beberapa kali, Ada juga. then I met the right one, then she met the right one. Nice. Oke. Lanjut lagi ngobrolin tentang lesbian couple Kak. Apa sih yang membuat kalian berani go public Kak? Apalagi berarti dari Kak Tara sendiri memiliki anak. Ya, Untuk anak pribadi Kak, ada pertanyaan mungkin Kak? seru banget. Anak yang paling besar tuh usia 12 tahun ya. Oke. Waktu ikut sama kita masih suaranya belum ngebas ya waktu itu. Sekarang suaranya udah ngebas gitu. Ya kita ajak ngomong karena kan dia memang sudah tinggal sama dari awal. Saya kenalkan ini yang sekarang bakal jagain kita gitu kan. Dia bisa manggil Popo gitu. Nah, kita jelasin segamblang-gamblangnya lah nih, orang yang Bunda cintai sekarang tuh Popo, seperti itu. Jadi anggap orang tua sendiri seperti itu kan, dan dia nerima. Itu aja sih ya. Memberikan pemahaman ya berarti ya. Iya. Kita Tapi kasih ada pertanyaan nggak sih, maksudnya? Jadi bang, aku udah iya aku ngerti Bun. Cuma satu, kita kasih pesan sama dia gitu, karena melihat orang tuanya sekarang ini kan dia biasa ngeliat cewek cowok, gitu, cewek cowok. Sekarang ngeliat orang tuanya, oh bundaku sama Popo, which is yang cewek sama cewek gitu kan. Kita kasih pesan sama dia kalau nanti kalau kamu punya temen yang cowok yang lemah gemulai, nggak boleh dibully atau lu cowok begitu banget gitu, nggak boleh kayak begitu gitu. Atau ngeliat cewek tomboy gitu, cewek tomboy banget, itu nggak boleh. Kamu kalau punya teman seperti itu, inget Bunda, inget Popo gitu. Oke. Jadi supaya dia paham gitu loh. Nah, Kadang kalau orang-orang sekitarnya gimana tuh Kak? Karena kan mungkin kalau anak kakak dia tahu oh seperti ini, oh ya, tapi penerimaan masyarakat atau orang-orang terdekat dengan kalian berdua yang seperti ini, karena kita tahu kan, seperti balik lagi di obrolan kita di awal, masyarakat ataupun warga di Indonesia atau di Bali sendiri nih masih tabu banget Kak. Kenapa masih tabu? Soalnya kita nih budayanya agak-agak didominasi dan diatur sama agama. Nilai-nilai kita tuh diatur sama agama. Norma itu agama gitu. Sementara kalau di luar negeri, jadi di luar negeri itu lebih Sudah legal ya? Ya, agama adalah hubungan individual antara manusia satu dengan Tuhannya gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya walaupun banyak juga ya di luar negeri ya saling ngejudge dan diskriminatif gitu. Cuman di luar negeri at least udah ada hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Intinya sih sebenarnya kalian
merasa nyaman dengan pilihan kalian dan tidak merugikan orang lain ya. Dan masyarakat pasti akan ngelihat itu gitu loh. Kalau misalnya kita lesbian couple tapi di kehidupan umum kayak apa ya, mengganggu atau mungkin ya mikirin diri sendiri aja, nggak mau berbaur gitu ya, mungkin orang juga akan ini orang ya gitu. Tapi kalau kita enggak ya, kita menganggap tetangga kita ya kayak keluarga kita sendiri yang ngobrol seperti biasa kayak gitu ya. Kalaupun mereka lihat nih kok berdua perempuan sama perempuan ya kita sih nggak ambil pusing selagi, ya kita baik sama dia itu aja. Nggak merugikan orang lain dan intinya memang kadang kan kita tidak bisa membahagiakan semua orang ya. Oke. Nah, lanjut lagi, kita akan nanya masih banyak pertanyaan tetap di Bella Belain Talk Show. 2000 years later. Balik lagi sama kita bertiga di sini yang pastinya akan ngebahas banyak hal. Kak, mau nanya nih Kak, biasanya kalau kalian ataupun biasanya didengar sama masyarakat luas, lesbian couple tuh pada ngeri Kak. Ngerinya tuh adalah dimana mereka itu memiliki sifat yang posesif banget sama pasangan, kayak udah cinta banget sama pasangannya kan, bener-bener wah kalau nggak ada lo gue nggak hidup, biasanya kayak gitu. Nah itu bahkan menjadi toksik satu sama lain Kak. Kenapa sih sedemikian rupa dan bagaimana nih kalian menanggapinya? Dan untuk kalian kan tetap juga ya gimana pun walaupun kalian cinta satu sama lain kan kita makhluk sosial, ada interaksi. Gimana kalian menanggapi itu? Sensitif banget, cemburuan banget sama perempuan ya. Kalau aku cemburu banget, orangnya posesif, dia juga begitu. Jadi klop. Tapi semuanya kayak gitu sebelumnya jadi toksik. Karena aku kadar posesif dan kecemburuannya lebih tinggi dari ya kalau sama dia itu jadi klop karena sama-sama cemburu, sama-sama posesif. Jadi sama-sama menjaga, gitu. Jadinya positif. Minus sama minus ya, jadi positif. Oke. Betul nggak positif yang lain ya, sis? Tapi Kak, apa sih yang faktor yang mempengaruhi para lesbian couple ini toksik kalau misalnya udah cinta banget satu sama lain? Bahkan ya Kak, maksudnya kalau kita yang normally cewek sama cowok, mereka juga punya keposesifan sendiri, tapi tidak separah nih dari lesbian couple. Apa sih faktor mempengaruhi? Iya, kayaknya sih it has something to do with ini ya, karena sama-sama perempuan. Jadi kita lebih base ke hati, perasaan, emosional. Itu jadi relationshipnya itu dibangun dari emosi perasaan. Emosi perasaan. Kalau sama hetero kan lebih laki-lakinya lebih logika. Walaupun nggak semua perempuan itu pakai hati doang. Yeah. Ada juga perempuan yang pakai logika gitu, dan perasaannya agak kurang. Yeah. Ada yang pakai hati dulu, tapi kemudian baru berpikir gitu ya. Gitu. Tapi itu karena dasarnya kita sama-sama perempuan, jadi relationshipnya itu fondasinya itu dari emotional, dan bondingnya itu juga emotional bondingnya itu lebih kuat daripada hetero. That's why itu intensivitasnya itu 2 kali lipat gitu. Cintanya 2 kali lipat, sayangnya 2 kali lipat, takut kehilangannya juga 2 kali lipat. Oke, karena memang kalian mengutamakan rasa dan feeling. Jadi kalian sudah nggak mikirin logika lagi nih. Kalian yang kalian tahu apa yang kurasakan atau emosinya seperti apa, ya udah seperti itu yang kalian ungkapkan ya. Jadi itu yang biasanya membuat posesifnya yang berlebihan dari toxic, dan itu yang biasa mungkin yang sering kita dengar nih dari lesbian couple, banyak yang namanya hubungannya toxic, ada sampai kadang-kadang KDRT ataupun yang lain-lain tuh kayak gitu ya kalau misalnya dari kalian nanggapinya. Terus untuk kalian berdua sendiri nih kan tetap harus berinteraksi nih, seperti apa? Kalau awalnya kita mau komitmen untuk stay bareng ya, itu wah tuh parah banget ya. Maksud cemburunya tuh yang masih waktu awal-awal stay bareng gitu ya. Karena aku belum percaya sama dia, percaya dalam arti apa? Jangan ntar gue diselingkuhin gitu ya. Dia juga begitu sama aku gitu, karena masa lalu yang pernah suka sama lawan jenis gitu kan. Jadi ya awal-awal seperti itu prosesnya Bel ya. Kalau dibilang sempet toksik ya sempet toksik juga. Sampai akhirnya kita ya ini kan hubungan ini nggak cuman sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gitu loh. Kita komitmen untuk ya long lasting gitu. Sampai nenek-nenek.
Long lasting. Nenek-nenek nanti beli tanah di gunung ya. Anak udah gede ya. Anak udah gede, kita beli rumah di gunung. Amin. Jadi kita tuh berusaha untuk, kalau aku memang masih sampai sekarang pun masih pakai perasaan kalau misalnya cemburunya tuh selalu. Aku nggak suka gini-gini, kamu jangan kayak gini-gini, please dong. Nah, kalau dia ini langsung dipikirin gitu kan, dia bilang kan nggak semuanya pakai hati, perempuan tuh pasti ada logikanya. Tapi ya lama-lama kesini kita bisa tahu kok, oh ini pasangan kita udah di track yang benar kok, emang maunya sama gue doang. Emang nggak ada maksud apa-apa, nggak ada intensi untuk main gitu. Tapi Kak, bukannya kalau misalnya kalian memang sudah saling sayang ataupun cinta, nge-treat satu sama lain, apalagi yang kalian sudah feelingnya bonding banget, bukannya saling percaya ya jatuhnya? Sekarang udah saling percaya. Oh my god, wow. Kalau dulu masih awal-awal tinggal bareng itu masih insecure ya, masih insecure. Walaupun kalian saling cinta, ya, diambil orang, ya ilah kayak pacarnya foto model aja. Dan itu ya selalu kita omongin gitu, kita selalu transparan gitu sama apa yang kita rasain. Kalau kita lagi nggak insecure, kita ngomong aku lagi insecure loh gitu kan. Apa nih kita harus, kamu maunya aku ngapain, atau aku salah apa sih, gitu kita omongin ya, selayaknya pasangan pada umumnya ya, seperti itu. Yang penting komunikasi sih intinya gitu ya, nanti komunikasi sampai di titik kita yang udah biasa aja gitu, dia ngobrol sama perempuan pun ya udah itu teman kerja atau emang teman doang gitu, nggak bakal kemana-mana ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi mau ngobrolin yang apa ya, kalau ngomongin tentang LGBT ya Kak ya, pasti banyak banget di luaran sana yang berpikir tentang PMS. PMS bukan menstruasi, tolong. Jadi orang pada berpikir tentang penyakit seksual nih. Kalau misalnya dari LGBT penularannya lebih rentan. Nah, menurut kalian sendiri menanggapinya seperti apa Kak? Kalau ya sebenarnya kalau PMS ngomong, kalau penyakit menular seksual nggak ke LGBT aja ya, kalau hetero pun juga pasti ada kemungkinan seperti itu ya terkena ya. Kalau dari pemikiran kita berdua sih yang penting kita jangan gonta-ganti pasangan, terus bersih ya, transparan ya. Kalau memang kita punya penyakit apa ya diomongin sama pasangannya, jadi bisa ambil way out-nya gimana nih untuk ngobatin atau apa gimana nah nih? Yang penting kayak seperti itu. Terus apalagi yang kalau intinya jangan gonta-ganti pasangan, karena itu yang bisa bikin penyakit menular itu. Kalau kita sama pasangan sendiri, itu kita tahu dia bersih atau enggak, dia makan apa, ya kayak kesehariannya gimana gitu ya. Kalau konteksnya kita kan ya bersih gitu ya, pakai tangan udah dipotong kukunya gitu. Karena ini toolsnya cuma tangan doang ya. Toolsnya tangan doang, makanya memang benar-benar harus bersih banget di tangan ya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian pribadi, nomor satu adalah diutamakannya setia ya. Jadi tidak berganti-ganti pasangan untuk bisa bukan mengurangi ya, mencegah jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang bikin penyakit menular, itu gonta-ganti pasangan. Oke, nah terakhir ya Different People, kita akan game sama mereka berdua. Kita mau lihat nih seberapa kompakkah mereka berdua nih. Katanya udah menjalin kasih 3 tahunan ya? Iya, 3 tahunan. Kira-kira seperti apakah kekompakan ataupun chemistry-nya mereka? Ditungguin aja di Bela-Belain Talk Show. A few inches later. Oke, balik lagi sama kita bertiga di sini. Jauh lebih close up ya biar kelihatan mukanya. Tadi kan pada pengen lihat yang cantik-cantik ini. Amin. Amin. Nah, sekarang kita seperti janjinya tadi, Bella mau ngajak games. Jadi mereka berdua ini akan jawab cepat. Kira-kira siapakah yang paling. Nah, apakah jawaban mereka cocok atau tidak? Nanti di People bisa langsung lihat ya. Nama mereka sudah ditulis di sini, ada tulisan nama Tara, ada juga tulisan nama Matel juga kelihatan ya. Nah, nanti kalian harus barengan ya. Pokoknya sekali langsung tanya, blak, langsung dijawab, langsung diangkat ya. Langsung diangkat, dikasih lihat di kamera. Oke, sudah siap? Pertanyaan yang pertama, siapa paling cemburuan? Angkat. Keduanya cocok. Oke, lanjut lagi. Paling suka ngajak ML duluan.
Siapa itu? Tara, ayo Tara ngaku. Oh Tara, Kak Tara. Oke, lanjut lagi. Lanjut ya. Siapa yang paling nafsuan di antara kalian berdua? Oke, Tara lagi. Oh, ya iyalah udah ngajak ML duluan ya, paling nafsuan lah. Malu ya? Aku juga malu liatnya. Merah tuh aku kayaknya. Lanjut lagi. No sensor loh guys. Di sini aja dibela-belain talk show aja loh, kalian bisa lihat langsung live ya. Aku belum lihat tadi, kan diulang lagi sekali. Aku lagi lihat ke handphone. Oke, lanjut lagi. Nah, kan tadi Kak Tara tuh yang paling sering ngajak ML. Siapa yang suka nambah-nambah ML-nya? Oh, udah kompak nih. Gimana nih? Satu Matel, satu juga Kak Tara. Gimana nih? Berarti giliran, kadang-kadang ada yang suka nambah. Ya, dia kalau udah dapet udah. Oh, tapi kalau Kak Matel yang suka belum sekali sih, 2 kali biasanya. Dapetnya lama soalnya. Iya lama dia dapetnya. Kadang udah capek duluan gitu. Baru nambah ya. Oke, lanjut. Siapa di antara kalian berdua yang paling jago muasin? 1, 2, 3. Matel. Iya, Kak Matel. Aku lihat yang ini asli aku lihat kalian berdua. Ya Allah, so sweet banget. Lanjut lagi. Siapa di antara kalian berdua yang paling romantis? 1, 2, 3. Matel. Oke, lanjut lagi. Siapa di antara kalian yang paling suka ngomel? 1, 2, 3. Gimana gak kompak? Berdua berarti sama-sama suka ngomel. Ya, dasarnya perempuan ya, Bu ya. Pasti keduanya suka ngomel ya. Aku sering banyak ngoceh deh. Kalau nggak ngomel nggak afdol ya. Gak afdol ya. Dia diem doang. Gimana? Hubungan rumah tangga malah ribut di sini ya. Dia kan diem. Oke, lanjut lagi. Siapa di antara kalian yang paling jorok? 1, 2, 3. Tara, Kak Tara, kenapa tuh? Jorok ngapain? Bukan jorok, lebih gak teratur kali ya. Karena kan OCD orangnya ya, jadi semua harus teratur di tempatnya semula. Aku kadang suka asal aja naruh ini asal lagi. ya. Kadang kayak perempuan itu kayak suka-suka kadang-kadang. Lagi kumat begitu dah. Oke, kalau lagi kumat ya. A few moments later. Terakhir nih buat kalian berdua, Kak Tara dan juga Kak Matel, mungkin mau ada kata-kata yang pengen diungkapin nih dari Kak Tara ke Kak Matel dan Kak Matel ke Kak Tara nih. Kalau aku sih mau ngucapin pertama minta maaf udah nunggu lama. Asik Ya. Udah nunggu lama. Kamu yang udah nunggu Oh, lama. iya. Dari kamu setelah 15 tahun, 18 tahun ya. Kita baru bisa ketemu lagi, terus komitmen tinggal bareng, terus makasih udah ngajarin arti berkomitmen dalam rumah tangga itu seperti apa. Makasih dan terima aku sama anak-anak, terus yang ngurusin kita. Gitu aja deh ya. Dari Kak Matel sendiri ke Kak Tara. Kalau aku, you're the woman that I want to live for the rest of my life. Asik. Sampai nenek-nenek gitu ya. Totir, aku meluk ini aja lah. Dia itu gadatnya aku, Gal tau kan, Wonder Woman. Aduh, kalian sweet banget loh, ya Allah. Udah. Ayang. Sayang, bahagia. Kalian berdua bahagia satu sama lain. Tidak ada penyesalan satu sama lain. Aduh, aku kok merasakan aura-aura yang panas cinta mereka membara di sini, guys. Aku pengen nangis loh. Pokoknya terima kasih buat Kak Tara, Kak Matel yang udah hadir pada siang hari ini sampai sore. Yang udah bagi-bagi pengalaman, sharing juga. Sekali lagi makasih. Mungkin terakhir Kak, ada mungkin yang mau dikasih pesan atau tips buat yang nonton Different People, atau mungkin ada di antara Different People yang mereka lagi bingung atau lagi
apa ya, kalang kabut karena mereka adalah termasuk lesbian couple atau menyukai sesama jenis. Mungkin ada pesan ataupun tips? Buat kamu yang masih hiding in the closet, masih confused, masih takut, itu jangan khawatir. Semua itu melalui proses itu. Pada waktunya kamu akan ada keberanian. One day you will like be brave and this is who I am. Hello world, this is who I am, gitu. Dan kita semua itu satu keluarga Rainbow. We will welcome you and support you. Kamu bisa reach us at YouTube Tara X Matel, Instagram Tara X Matel, terus pelanginusantara.org gitu. Nanti aku akan masukin ya semua di sini ya. Mungkin ada di antara kalian yang lagi di di penantian atau mungkin lagi bingung sama kehidupan, apalagi mungkin di Indonesia juga kita tahu sendiri LGBT masih belum menjadi legal atau masih diperguncingkan. Nah, mungkin kamu perlu teman ataupun sosok yang bisa membantu ya, atau mungkin memberikan solusi, ataupun ya kalian kan sudah pernah mengalami di beberapa tahun lama ini ya, jadi mungkin bisa memberikan sharing ataupun pengalaman yang berharga buat mereka-mereka yang sedang bingung. Dari Kak Tara, mungkin ada mau disampaikan juga untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum menjadi dirinya sendiri ya, seperti yang pernah aku alamin gitu, masih stuck sama kehidupan normatif ya. Ya seperti tadi Matel bilang, akan ada saatnya kita ngerasa kalau itu bukan jalan yang kita pilih. Yang gak usah takut, itu nanti akan ada waktunya. Ada waktunya kalian untuk bisa jadi berani, jadi diri kamu sendiri, dan gak usah khawatir. Toh aku pun yang udah pernah ngelaluin itu bisa hidup bahagia seperti sekarang ini gitu ya. Jadi ya ibaratnya ya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian lah. Tanpa dibuang oleh keluarga, tanpa dijauhi sama teman, gitu loh. Kita bisa mendapatkan hidup selayaknya manusia ya. Kita perlu berinteraksi sosial sama teman-teman, dikelilingin teman-teman, keluarga gitu. Berproses juga sih. Dan juga untuk different people yang nonton, dari Bella sendiri pribadi, kita tidak ada menyarankan ya Kak ya, maksudnya harus menjadi seperti mereka atau seperti apa, tidak ya. Yang baik di antara kita yang sudah kita perbincangkan dari tadi ya diambil. Kalau mungkin ada yang buruk atau yang kurang berkenan, ya jangan ditiru ya, atau jangan diambil. Jadi jangan ditelan mentah-mentah segala sesuatunya, difilter kayak gitu. Jadi segala sesuatunya kembali lagi ke pilihannya kamu, individunya ya Kak ya. Misalnya kamu ngerasa memang pilihan kamu menjadi lesbian couple seperti mereka, monggo. Ingat konsekuensi kalian sendiri yang tanggung ya Kak ya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa emang jalurnya seperti ini, ya udah seperti ini, ya udah go. Apa yang membuat kamu bahagia, lakukan. Ada tambahan lagi dari kalian berdua? Just follow your heart. Asik. Ikuti hati kamu ya, dan kantong kamu. Jadi kantong ya. Iya, oke. Dan juga ada toko LGBT Apparel tadi aku sebutin, namanya Pride On, bisa lihat di IG-nya. Jadi Pride On ini tuh buat kita berdua tuh kayak sebagai sarana wadah kita untuk mengekspresikan, membantu teman-teman LGBT. Oke, nanti aku akan masukin di sini semua ya. Mungkin buat teman-teman dari LGBT dimanapun kamu berada, intinya yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan kamu berusaha menjadi versi lebih baik lagi ke depannya. Oke deh, sekali lagi makasih Kak Tara, Kak Matel. Luar biasa banget informasi hari ini. Semoga bermanfaat buat different people dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah. Bye.